Shalom, Shalom. selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat acara kita yang dari pusat mengenang 50 tahun sending di Pulau Rupat. Sebelum kita memasuki ibadah, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, segenap warga jemaat dan pelayan gereja Huria Kristen Batak Protestan mengenang dan mensyukuri 50 tahun sending HKBP di Pulau Rupat. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Melalui Biro Sending HKBP, Tuhan telah mengutus para pekabar Injil ke Pulau Rupat sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kiranya dengan mensyukuri 50 tahun sending di Pulau Rupat, Huria Kristen Batak Protestan semakin terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pekabaran Injil di Pulau Rupat dan di seluruh dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan perkara besar. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1 sampai 3. Berbakti satu
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 136 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius pasal 28 dimulai ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 134 ayat 1 dan 2.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 545 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia, pasal yang ke-8 dimulai ayat 1 sampai dengan 8, demikian bunyinya. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu kepada hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu,
Di sisinya sebelah kanan berdiri Metika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri padanya Misael, Malkia, Hasum, Hasbedana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amini, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maesea, Kelia, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang ada orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 677 ayat 1 dan 4. Penyertaan Tuhan dalam perjalanan pemberitaan Injil di Pulau Rupat. Cikal bakal pelayanan sending di Pulau Rupat dimulai pada tahun 1960-an dengan metode pendidikan kepada anak-anak oleh SL Pak Pahan, PB Marbun, dan P Siahaan. Hubungan ketiga orang tersebut dengan suku Akit terjalin dengan baik dan menumbuhkan keinginan suku Akit untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan. Atas keinginan tersebut, maka SL Pak Pahan melalui pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di Duri
pada waktu itu menyampaikan permohonan pelayanan kepada seksi sending HKBP, maka pada tahun 1968 dilakukan peninjauan, dan dengan peninjauan itu maka Pulau Rupat mendapat pelayanan sending HKBP. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sejarah Injil masuk hutan Ayu. Pada tanggal 7 April 1969, DS Karitonga sebagai Ketua Sending HKBP bersama Pendeta Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di HKBP Duri beserta Guru Marolop Silitonga tiba di daerah hutan Ayu. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas adalah suku Akit. Kemudian mereka mendirikan sekolah dasar dengan jumlah murid 42 orang dengan usia yang bervariasi. Kemudian pada bulan Mei 1969, HKBP mengutus seorang pelayan kesehatan bernama Aston Tumanggor dengan pekabaran Injil melalui perpaduan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Maka pada tanggal 28 November 1971 diadakan baptisan pertama untuk 120 orang. Saat baptisan pertama inilah yang dijadikan sebagai hari lahirnya kekristenan di wilayah Pulau Rupat oleh Departemen Sending HKBP. Dan sejak itu gedung sekolah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi peribadahan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1987 diadakan peletakan batu pertama bangunan gereja di hutan Ayu. Kemudian bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Penginjilan di Sungai Bantal. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara mendirikan sekolah sebagai tempat belajar untuk membaca dan menulis bagi suku Akit. Maka pada tanggal 5 Oktober 1971 berdirilah bangunan sekolah yang sangat sederhana dengan jumlah murid sebanyak 44 orang. Pada tanggal 25 Desember 1971 diadakan baptisan kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Penginjilan di Sungai Carok. Baptisan pertama bagi warga Sungai Carok dilaksanakan di Gereja HKBP Kacak Hutan Ayu. Pada tanggal 28 November 1971, jumlah jemaat yang dibaptis pada waktu itu adalah sebanyak 30 orang. Ibadah jemaat di Sungai Carok dilaksanakan di rumah warga. Namun pada tahun 1978, gereja dibangun di Sungai Carok dan sejak itulah jemaat beribadah di dalam gereja. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Penginjilan di Sungai Raya. Pada tahun 1969 pertama sekali dilakukan pendekatan terhadap warga masyarakat Sungai Raya untuk pekabaran Injil dan pendidikan. Pelayanan yang pertama sekali diutus oleh Departemen Sending HKBP pada tahun 1969 ialah Guru M. Tambun. Beliau melayani sebagai guru pendidik, merangkap sebagai pelayan kerohanian. Kemudian warga masyarakat meminta Guru M. Tambun untuk mengajarkan cara membaca dan menghitung bagi anak-anak mereka, sehingga bersama-sama mereka membangun gedung sekolah yang sangat sederhana. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
supaya Engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Penginjilan di Kuala Simpur. Penginjilan di Kuala Simpur dilakukan dengan pelayanan holistik, yaitu pelayanan kesehatan, pemotivasian, dan pekabaran Injil kepada tokoh-tokoh masyarakat. Namun dari antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut, yang bersedia dibaptis hanyalah 2 orang, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1983 di Gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Namun pada tahun 1984, tokoh-tokoh masyarakat Kuala Simpur mulai menyerahkan diri untuk dibaptis beserta keluarga mereka. Kemudian pada bulan Agustus 1985, gedung gereja HKBP Sending Kuala Simpur dibangun. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berdirinya pos pekabaran Injil di Gunap. Pos pekabaran Injil di Gunap dimulai pada pertengahan tahun 1991. Kebaktian pertama dihadiri oleh 30 orang. Baptisan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990, dilayani oleh Pendeta Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Sending pada waktu itu. Pada bulan Mei 1991, dilaksanakan pembangunan gedung gereja yang sangat sederhana dan diresmikan pada tanggal 20 Desember 1991. Kemudian peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang baru dan permanen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014. Atas bantuan dari berbagai pihak, bangunan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, sehingga bangunan gereja tersebut dapat diresmikan pada tanggal 14 Desember 2014. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Keadaan terkini pelayanan sending di Pulau Rupat. Jemaat Pulau Rupat telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian. Setelah masuknya Injil, walaupun masih tetap membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian, khususnya tentang pengetahuan pengolahan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan segala yang kau perolehlah pengertian. Harapan kita setelah 50 tahun sending di Pulau Rupat, Biro Sending HKBP akan terus bergerak untuk melaksanakan pemberitaan Injil di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Gerakan sending akan ditingkatkan melalui pembangunan sending station dalam rangka setelah 50 tahun sending Pulau Rupat yang akan dikembangkan di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. Pekabaran Injil holistik akan semakin nyata dengan pendirian pusat pelatihan, peningkatan ekonomi kerakyatan, serta pertanian selaras alam. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 362 ayat 1 dan 3. Yeah.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar warta minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 23 Januari 2022. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ketiga setelah Epifanias. Topik minggu kita, Yesus penggenapan firman Tuhan. 3. 2. Ibadah sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. 3. Kebaktian Minggu tanggal 30 Januari 2022. 1. Pukul 7.30 WIB diwakili oleh sektor Betani, Galatia, Filipi, dan Kanan. 2. Pukul 10 WIB diwakili oleh sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. 3. Pukul 15 WIB diwakili oleh sektor Sion, Roma, Kolose, dan Korintus. 4. Ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Di minggu kita hari ini kita melaksanakan ibadah minggu sekaligus ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat mengikuti acara yang telah disiapkan oleh kantor pusat HKBP. 5. Jemaat baru. Mulai minggu kita hari ini telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga Handri Perluhutan Situmorang, Ibu Rosida Boru Hutauruk. Alamat Kampung Sindang Karsa, RT 03 RW 07 Sukamaju Baru. Pindah dari gereja HKBP Lobu Pining, Resort Hutaraja, Ugan, Distrik 2 Cilindung, masuk sektor Sion. 6. Sumbangan untuk gereja. Telah diterima gereja kita sumbangan dari keluarga A Simamora, Ibu Boru Simanung Kalit, dari sektor Roma, yaitu berupa wireless transmitter. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga yang telah menyumbang. 7. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan.
Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. 8. Iuran diakoni sosial. Sesuai dengan keputusan pada rapat huria untuk diakoni sosial gereja kita di tahun 2022 telah ditetapkan iuran diakoni sosial sebanyak Rp25.000 per bulan. Bisa kita sampaikan melalui sintua sektor kita masing-masing. Setelah pembacaan warta jemaat, mari kita dengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh Dewan Diakoni Sosial gereja kita. 9. Persembahan amplop resort. Pada minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan amplop resort. Mari kita sampaikan dengan sukacita. 10. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 16 Januari 2022 sebanyak 488 orang. 11. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran sebanyak 39 orang, ulang tahun pernikahan sebanyak 10 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 17 sampai 23 Januari 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal pasal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. 12. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 13 keluarga dengan uang jumlah Rp4.325.000. 13. Keuangan gereja. Pertama untuk huria sebanyak Rp11.868.000. 2 untuk pembangunan sebanyak Rp1.624.000. 3 untuk pusat sebanyak Rp1.050.000 dengan jumlah keseluruhan Rp14.542.000. Sekali lagi kami ulang, Rp14.542.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Selanjutnya kami persilakan Dewan Diakonis untuk mensosialisasikan diakonis sosial. Terima kasih. Terima kasih untuk pembaca warta Amang Setua Banjarnegara. Untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melengkapi warta yang dibacakan Amang Setua Banjarnegara, memang keputusan rapat tertanggal 5 Desember 2021 yang lalu, kita sudah membuat iuran diakoni sebesar Rp25.000 per kakak per bulan, yang mana untuk tahun 2021 jemaat kita berjumlah 20 orang meninggal. Dalam hal ini keuangan diakoni minus sebanyak Rp75 juta. Dan adapun kegunaan iuran tersebut antara lain yang untuk sosial gereja
yang mana keterangannya jemaat yang meninggal penambahan peti biasanya hanya uang duka sebesar 2 juta rupiah, sekarang kita menambahkan uang peti sebesar 2.500.000. Bila mana kelak di kemudian hari kita berusaha membantu sampai pemakamannya. Dan yang berikut juga untuk orang yang sakit sebesar 300.000 rupiah, orang tua yang meninggal 250.000 rupiah, anak kawin atau anak kita berumah tangga dari gereja 200.000. Pada bapak ibu yang sudah janda atau mabalu sebesar 200.000. Namun tahun kemarin, tahun 2021 masih anggaran yang lama. Tapi untuk tahun 2022 ini kita meningkatkan jadi 200.000. Untuk anak yatim piatu, untuk anak berprestasi, dan untuk penunjang hal diakoni sosial lainnya. Oleh karena itu, dari kita untuk kita dan satu pohon, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila mana pohon itu lepas dari pohonnya, tidak akan berbuah. Begitu juga keinginan kami dari gereja atau khususnya diakonia, kita satu pohon dengan Tuhan, satu perasaan, satu penderitaan bila mana ada saudara kita yang menderita. Himbauan kami pada Amang Inang dan kita semua yang hadir pada minggu pagi ini, kiranya kita berbagi untuk sesama. Katanya berbagi bukan karena lebih, berbagi ingin memberi dan menolong. Demikian tambahan dari warta tadi, ya kita lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dengar firman-Nya, hayati
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini kita sudah memasuki pada minggu yaitu yang keempat dalam bulan Januari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwasanya semakin hari tambah waktu kita selalu melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Baik, kita akan membaca firman Tuhan menjadi renungan di dalam kehidupan kita pada minggu hari ini, minggu ketiga setelah Epifanias, dan minggu secara khusus HKBP di seluruh dunia, yaitu mensyukuri 50 tahun sending di Pulau Rupat. Firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukakannya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ada dua hal yang hendak saya paparkan, yaitu pertama, bagaimana dalam ayat ini menceritakan bagaimana Yesus ketika Dia memberitakan tentang kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, yaitu tepatnya Dia memberitakan di kampung halamannya di kota Nazaret. Tetapi pada waktu di Nazaret justru Yesus di kampung halaman tempat kelahirannya, di situ saudara-saudaranya dan Maria dan Yusuf tinggal. Tetapi disitulah Yesus mengalami tantangan begitu luar biasa, di mana orang-orang bisa dikatakan sangat mengalami sesuatu permasalahan atau pergumulan dari perkataan Tuhan Yesus tentang bahwasanya Yesus adalah Mesias, atau disebut dengan juru selamat yang sudah dikatakan oleh para nabi. Mereka orang sangat tidak menerima karena Yesus orang dikenal adalah seorang anak tukang kayu, orang miskin. Bagaimana ini? Seorang yang mengatakan bahwasanya dia adalah seorang yang menjadi seorang Mesias, seorang menjadi pemimpin penyelamat di dalam hal itu. Nah, itulah yang pertama dia tunjukkan melalui pembacaan Yesus di tengah-tengah rumah ibadat yang disebut sinagoge pada waktu itu, dan dia membacakan kitab Yesaya, dan secara tidak langsung dalam ayat ini hendak mengatakan dirinya
adalah yang dikatakan, yang dijanjikan Tuhan melalui Nabi Perjanjian Lama, bahwa dialah adalah Juru Selamat. Itu yang dikatakan tadi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan membuka penglihatan orang-orang yang buta supaya melihat, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Bagaimana mungkin ini seorang orang miskin, anak tukang kayu, seorang yang tidak bisa dikatakan terkenal, padahal dia mengatakan bahwasanya dialah yang disebut dalam Perjanjian Lama yang akan menunjukkan itu. Dan oleh sebab itu, oleh karena mereka dianggap ini sesuatu yang bagaimana kata yang aneh, makanya mereka mengatakan pada akhir ayat ini, dia sepertinya mempersilahkan Tuhan Yesus untuk pergi ke daerah yang lain. Itu sebabnya Yesus mengatakan memang kalau seorang nabi di kampung halamannya itu adalah kuranglah dihargai. Dalam arti bukan dihargai, dalam arti oleh karena ketidakpercayaan oleh orang-orang Nazaret itu, akhirnya mereka tidak menerima apa yang disebut, yang sudah dijanjikan Allah, yaitu berbagai berkat mujizat bagi itu. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ketika kita menerima firman Tuhan, menerima Yesus dalam hidup kita, Dia adalah yang diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang di dalam kesengsaraan atau tawanan, yang tertindas. Dan sebenarnya saudara-saudara, inilah tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk membebaskan ini. Dan yang kedua yang saya hendak katakan, ketepatan syukuran 50 tahun sending di Pulau Rupat. Saya pernah di tahun 1988 tepat bulan Juni saya memasuki studi misiologi di Pulau Rupat. Jadi saya lihat tadi sejarah, saya sangat terkenang. Ada beberapa peristiwa yang saya alami selama ikut bersending, karena Bapak Pendeta Abisyahan sebagai direktur sending pada waktu itu mengatakan, Saudara Panjaitan, apakah kamu bersedia untuk dilatih untuk mengenal daerah sending HKBP? Ketika pada waktu itu masa libur kuliah, jadi dipersilakan siapa yang bersedia untuk belajar misiologi, belajar sending. Saya bersedia, saya tidak pulang ke kampung halaman, saya bersedia. Kemudian saya dipersiapkan dan diberangkatkan menuju Dumai, dan kepada Dumai, dari Dumai mungkin kita tahu, kota Dumai, daerah Riau pesisir, dan kemudian saya diseberangkan ke Pulau Rupat. Nah, mungkin Bapak Ibu tidak semua mengetahui Pulau Rupat ini di mana. Itu di daerah sekitar Pekanbaru ya, daerah Riau pesisir seberang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena memang saya kepingin apa itu sending, bagaimana, siapa tuh orang Rupat itu, siapa orang Akit itu. Nah, saudara-saudara, banyak tantangan yang saya hadapi pada waktu itu. Nah, ketika saya menyeberang, saya lihat begitu luas selat ini, dan ombak cukup lumayan karena dia selat. Yang disediakan bagi saya adalah perahu yang kecil tapi bermesin, bot kecil, hanya bisa ditumpangi oleh 4-5 orang. Kemudian saya berjalan, saya menumpang itu untuk menuju situ. Nah, inilah saudara-saudara tantangan begitu luar biasa, kita melihat bawasan mujizat Tuhan luar biasa. Nah, ketika sampai di tengah laut, karena saya memang keinginan melihat, saya mau melihat bagaimana kawasan sending itu. Dan tiba-tiba datang pusaran yang sangat besar. Pusaran, mungkin kita tahu ada arus besar dan dia sampai ke tengah. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika sampai di tempat itu, mesin mati.
Perahu ini mati. Padahal saya tanya kepada orang yang pengendara ini, Pak, ini kok mesinnya begitu? Ya memang baru saya ganti ini, masih baru. Masih baru, Pak. Loh ini gimana kita ini? Ya nggak tahu ini. Mereka percaya bahwasanya ada kuasa orang laut. Seperti yang kita tahu, ada kuasa laut yang mengganggu. Mungkin dia lihat yang rombongan kami ini adalah mau memberitakan Injil, belajar sending, begitu. Dan saya berdoa, dan teman-teman ada yang lainnya sudah pasrah. Dan saya berpikir pada waktu itu, saya berdoa, Tuhan, kalau ini memang Engkau layakkan bagi saya untuk mengenal, yaitu lahan daripada penginjilan, Kau pasti. Ketika mau menyampai untuk di tengah, saudara-saudara, dan ya kalau sudah masuk ke situ ya tentu dia dibawa ke bawah laut, kemudian mungkin pernah terjadi katanya baru ditemukan itu tempat yang sangat jauh, mungkin sampai ke samudra ataupun ke tempat yang lain. Tapi saudara-saudara yang kekasih, inilah mujizat Tuhan. Saya berdoa percaya kalau Tuhan ini layakkan. Pada saat menuju kepada pusaran itu, Tuhan langsung ketika diengkol mesin itu, ternyata saudara-saudara hidup dan dia gas langsung cepat dan tidak jadi masuk. Makanya kita ketemu hari ini, Bapak Ibu. Itu. Jadi sampailah ke tempat itu. Dan inilah saudara-saudara kesan yang saya lihat. Saya masuk ke Kuala Simpur, itu yang dikatakan tadi. Saya masuk di situ, ada beberapa yang anak sending yang sudah diinjili. Kemudian saya berjalan kaki sampai ke Kampung Ayu, itu tadi ada Kampung Ayu. Dan disitulah kami belajar sending bersama-sama dengan itu. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saya panjang lebar menceritakan, luar biasa orang-orang yang rindu akan Injil Tuhan. Tetapi orang-orang itu masih banyak. Orang akid adalah orang yang tidak sekolah, tidak tahu bertani, tidak tahu semua. Kesehatan masih dalam kekafiran, dalam arti jual masih pilih begu. Dan mereka pekerjaan mereka adalah banyakan adalah sebagai penjala ikan, tapi pemancing. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang memang orang perahu. Mereka pergi ke sana ke sini tidak menentu, karena mereka tidak mengetahui pertanian, tidak mengetahui apa saja yang harus mereka kembangkan. Nah, disinilah HKBP mengembangkan supaya mereka memiliki suatu pekerjaan yang tetap dan memiliki suatu mata pencaharian tepat. Maka HKBP tampil di sini. Itu yang dikatakan tadi dalam liturgi kita tadi. Sehingga pada waktu itu orang akid tidak lagi melalang buana kemana-mana, hanya mengandalkan pancingan ikan. Akhirnya mereka bisa bertani dan didirikan sekolah, balai-balai pengobatan. Nah, yang luar biasa saudara-saudara saya lihat. Dibangunlah gereja. Itulah yang kita kumpulkan setiap ada kesending, yaitu itu membantu itu. Ternyata saudara-saudara ada yang paling unik. Saya pikir situ tidak ada orang-orang Batak. Ternyata orang-orang Batak begitu banyak halak kita di situ. Mengapa mereka datang ke situ? Ya ada yang lari dari kampungnya, ada yang bagaimanalah sebagai buronan, banyak cerita. Hanya mereka sebagai tenaga-tenaga untuk membantu gereja dalam menginjili. Nah, saudara-saudara, begitu luar biasa pada waktu itu. Banyak orang yang percaya. Dan saya belajar apa yang harus saya katakan dalam mereka. Saya memang saya lihat mereka sangat antusias untuk mengetahui nyanyian. Dan mereka satu orang akid yang sangat mereka sukai dalam orang-orang Batak di situ adalah karena orang Batak pandai bernyanyi katanya. Pandai bernyanyi, enak didengar. Itu sebabnya orang-orang akid oleh karena kesimpatikannya mereka membuat marga mereka masing-masing menurut mereka. Ada marga Silaban, ada marga Bakara, ada marga Panggabean, ada marga Panjaitan, ada marga Siagian, ada marga Tubing, ada semua. Saya tanya, marga apa? Pada orang akid. Itulah kesimpatikan mereka terhadap orang Batak dan karena Injil itu sendiri. Nah, saudara Bapak Ibu, memang begitu banyak cara Tuhan dalam hidup kita. Apabila kita mau bersedia, maka seperti kata firman Tuhan, roh Tuhan itu akan mengurapi kita, dipakai untuk menjadi alat Tuhan, menjadikan orang lain menjadi percaya di dalam nama Yesus Kristus. Itu kenyataan yang saya lihat.
dan tidak capek. Dan mereka bersatu bergembira membangun gereja, pergi sekolah, dan tenaga-tenaga sending dipakai situ mengajari mereka untuk membaca, menulis. Dan sekarang anak-anak akid begitu banyak yang maju. Ada yang pendeta, ada yang sebagai di medis, yang dokter, itu hasil sending daripada HKBP. Yang kedua, saudara-saudara, pengalaman saya, kalau saya banyak berbicara karena firman Tuhan hari ini adalah 50 tahun, pernah saya membawakan firman Tuhan dari Sungai Ayu ke Sungai Bantal. Jadi antara tempat ini ada sebuah lembah, tetapi bukan lembah, tapi agak datar, bisa dijalan. Dan di situ ada di tonggak kayu dari sungai, dari tempat ini ke sana adalah satu kayu. Saya tidak mengerti mengapa itu dibikin seperti jembatan. Kalau katakan jembatan, kok cuma satu batang ditegakkan begitu jalannya. Jadi dengan polosnya, karena memang daerah sending tidak ada yang mengajari. Saya membawa pergi ke sana, saya sendiri pada sore hari, dan kemudian saya berjalan. Ketika saya berjalan di tengah, memang saya tidak melihat kiri kanan, sudah ada laut. Saya mendengar suara gemuruh pada waktu itu. Saya mendengarkan suatu gemuruh. Gemuruh apa ini, saya pikir. Brrr, katanya. Kemudian dan saya, kemudian ada orang seberang sudah mau sampai, dipanggil, pak, cepat. Saya berlari di tempat itu yang pasir itu, pergi. Setelah sampai kira-kira beberapa detik sampai ke tempat itu, maka dengan segera laut itu bertemu, dari barat ke timur bertemu. Karena memang pada waktu itu saya tidak tahu, pada waktu sore adalah terjadi pasang setiap sore, sehingga itu ditutup langsung daerah itu. Saudara-saudara, akhirnya ya saya selamat. Inilah penyertaan Tuhan ketika saya di daerah, karena 50 tahun, yaitu tahun sending di Pulau Rupat. Dan saya akhirnya sampai kepada Pulau Bantal. Di satu Pulau Bantal saya memberitakan firman Tuhan dan belajar, dan akhirnya mereka bersuka cita karena mereka tahu, mereka rindu akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang hendak kita katakan dalam pengalaman dari sending ini? Memang banyak cara Tuhan memakai hidup manusia. Pertama, bagaimana kesediaan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Siapa saja bisa dapat menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan sending. Di dalam segala profesi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita tidak usah mengatakan bagaimana saya bisa melakukan untuk penginjilan, banyak hal, saudara-saudara. Pertama, mari kita buka hati kita. Ketika kita membuka hati kita, maka dikatakan firman Tuhan, Roh Allah itu akan mengurapi Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu pekerjaan apa yang dikehendaki Tuhan buat Bapak Ibu. Pasti itu. Tetapi kalau kita tidak membuka hati kita di dalam suatu pekerjaan atau pelayan dalam Tuhan, Roh itu tidak akan sungguh-sungguh meneguhkan, mengurapi hidup kita. Ini pertama. Itu dikatakan Roh Tuhan ada padaku. Kalau Roh Tuhan ada padaku, maka apa? Diberikan kemampuan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang-orang miskin. Orang-orang miskin apa? Mungkin kita mengatakan orang miskin karena materi. Ternyata pada zaman ini, dan pengalaman saya di Rupat, ternyata bukan sebetulnya materi yang miskin, tetapi bagaimana pengenalan kita tentang Tuhan, kebenaran akan Tuhan. Kita tidak tahu dan kita tidak melakukan apa yang terbaik. Kita miskin apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Ini termasuk kemiskinan di dalam hidup kita. Mungkin saudara-saudara kekasih, kita memiliki kecukupan dalam materi. Tetapi mungkin kita juga harus menyadari, mungkin kita sebenarnya adalah orang-orang miskin. Karena apa, saudara-saudara? Kemiskinan kita karena kita tidak mau hidup di dalam Tuhan. Kita tidak mau mencoba bagaimana supaya Tuhan memakai hidup kita.
dan kita tidak ragu-ragu dan tidak takut dan khawatir dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, kita meminta kepada Tuhan, roh Tuhan mengurapi, supaya kita dapat mampu menyampaikan kabar baik pertama kepada diri kita lebih dahulu ya. Mungkin kemiskinan itu banyak hal dalam hidup kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita ditawan. Ditawan oleh apa? Kalau dalam waktu zaman Yesus, orang Israel ditawan oleh negara Roma. Karena itu yang berkuasa. Tetapi pada saat ini bukan secara politis ditawan manusia, tetapi bisa di dalam hidup manusia tertawan oleh dirinya sendiri, keinginannya sendiri dalam hidupnya, sehingga dia diperbudak oleh hati pikirannya sendiri. Nah saudara-saudara, ini hati-hati saudara-saudara. Perbudakan zaman ini adalah perbudakan secara modernisasi. Kalau kita tidak menguasai, tidak kita bebaskan diri kita, keinginan diri sendiri, dan kita melakukan hanya pikiran-pikiran kita sendiri tanpa kita melihat kebenaran Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita, maka kita sulit keluar dari jajahan iblis dalam hidup kita. Saya tidak mau mengatakan apa sih tawanan yang penjajahan dalam diri kita. Mari kita renungkan kita masing-masing. Mungkin kita dalam secara sederhana kita tertawan dengan hati kita sendiri. Selalu mungkin kita berpikir negatif kepada orang lain, tidak pernah berpikir positif. Nah jujur terjadi di mulut tahun nanti. Ini yang selalu terjadi dalam diri kita. Atau kita tertawan oleh karena keinginan-keinginan yang sebenarnya itu tidak bijaksana. Contohnya kita selalu bergaya hidup yang ya umpamanya pemborosan, bergaya hidup hanya untuk menyenangkan, menghabis-habiskan, menghambur-hamburkan, tanpa kita bijaksana untuk apa yang baik untuk kita. Tahun ini saudara-saudara, mari kita bebas dari itu. Jangan kita dijajah oleh karena yang disebut dengan konsumerisme. Jangan kita dijajah oleh keinginan-keinginan, atau dijajah oleh karena cepat terpengaruh apa kata orang. Kita tidak mengkaji apa yang sebenarnya dalam hidup kita. Kita tertawan saudara-saudara. Dan ini dikatakan juga penglihatan kepada orang-orang buta. Mungkin kita juga termasuk di dalamnya itu. Kita orang-orang yang buta, melihat secara fisik, tetapi kita tidak bisa melihat bagaimana kebenaran itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bahkan kita tertutup dalam hidup kita hanya melakukan yang tidak benar. Nah inilah saudara-saudara yang hendak kita pertama sendingi diri kita dulu pertama. Bagaimana kita bisa menyendingi orang lain, mengatakan sesuatu sendiri, sementara diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, selagi kita memperbaiki, mengkoreksi, memulihkan diri kita, seperti saya tadi pengalaman, selagi saya belajar misiologi pada waktu itu, tetapi saya mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan sesuai dengan panggilan dalam penginjilan itu. Ternyata saudara-saudara, mujizat Tuhan luar biasa. Yang luar biasa saya di dalam pengalaman saya tadi, saya nggak bisa. Bagaimana kalau kita hidup di sini ya makan nasi, makan apa? Di sana makanannya pada saya itu bagaimana kalau ikan ditangkap, dibakar-bakar sikit-sikit begitu, panas-panas dimakan. Jadi saya macam mana? Katanya ada teknik kalau kita mau bisa berkawan dengan orang, apa yang dia lakukan kita lakukan katanya. Kebiasaan dia kita lakukan. Jadi saya berdoa saudara-saudara pada waktu itu. Karena kebiasaan makan siang itu ikan itu dibakar-bakar. Holana di asapi songoni menguluhi kan baik kuna di sido sirana di si cabena di sido bawangna di ropa do denggan di bay masatan nak sedebu kalau mereka tidak begitu. Jadi pergumulannya, jadi akhirnya saya mengikuti gaya hidup itu dulu. Wah ini Pak Panjendar ini memang luar biasa ini ya. Padahal waktu saya makan saudara-saudara, sebenarnya kalau saya lihat nilai ini pasti saya muntah. Tapi saya berdoa, inilah ternyata kualang tebu dua pe nak pedangan dia.
Iman, kuasanya Tuhan bisa mengadaptasikan ketidakbiasaan kita menjadi biasa. Karena dia tahu Tuhan, kalau dengan ini kamu pasti akan berkawan dengan dia. Dan kamu lebih mudah untuk memasukkan firman Tuhan bagi dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, saudara-saudara. Nah inilah, dalam hidup kita begitu juga. Kadang-kadang kita dituntut bagaimana kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak biasa kita lakukan. Bagaimana saya bisa mengatakan kepada orang sana, sementara kebiasaan saya begini. Mari kita coba belajar. Tetapi kita mendengar dan meminta kepada Roh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mampukan kita, aku, untuk melakukan ini. Walaupun aku rasakan aku belum biasa untuk melakukan ini. Pasti saudara-saudara, Tuhan akan memampukan Anda sekalian. Amin. Mari kita mencoba untuk belajar. Sejauh kita melakukan hal itu untuk kebaikan dan kemuliaan untuk Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan pasti lakukan itu, saudara-saudara yang kekasih. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman saya di Sending pada waktu itu, menghadapi beberapa kepercayaan dari mereka masih luar biasa. Padahal saya masih kondisi masih belajar pada waktu, masih tingkat 3 pada waktu itu. Pada tingkat 3 di sekolah pendeta, sekolah tinggi teologi di Siantar. Tapi saya mau belajar dalam hal ini. Nah saudara-saudara yang kekasih, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, Roh Tuhan itu ada padaku. Artinya Tuhan untuk memberitahukan kepada orang-orang banyak bahwasan Roh Tuhan itu ada pada diri kita. Ketika kita terbuka dengan rendah hati kepada Tuhan. Tidak ada kamus mengatakan saya tidak mampu, saya tidak punya apa-apa Tuhan, saya tidak memiliki skill, saya tidak memiliki itu. Selama kita sungguh-sungguh terbuka pertama kepada Tuhan, Tuhan jadikanlah aku, utuslah aku seperti kata Yesaya, untuk melakukan yang baik dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam persekutuanmu, di dalam kemana saja kita berada. Maka Roh Tuhan itu akan memperlengkapi saudara-saudara, akan meneguhkan dan memberikan kuasa bagi saudara-saudara untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan diri kita, untuk mengalahkan kebiasaan kita, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Itu sebabnya dalam ayat itu dikatakan bahwasanya memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah kekuatan kita, adalah tahun rahmat Tuhan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Dia sudah memenangkan, menebus dosa manusia, dosa kita semua. Dan inilah merupakan kekuatan kita dan percaya ketika kita sudah ditebus dan Tuhan memperlengkapi kita dan memberikan rohnya bagi kita, sehingga ketika kita percaya mengandalkan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus yang mengalahkan dosa dan maut, dan ini juga kita pakai kata-kata ini dan juga makna ini dalam hidup kita, dalam doa kita, kita dapat mengalahkan segala sesuatu yang menghalangi dalam hidup kita. Kita dapat mengalahkan segala suatu pergumulan yang berat dalam hidup kita. Mengandalkan darah Yesus Kristus, itulah yang menjadi tahun rahmat bagi kita, bagi dunia, bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus. Marilah saudara-saudara, dalam firman hari ini, marilah kita selalu percaya dalam Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan kita selalu tetap mau belajar di dalam Tuhan. Dan kita percaya ketika kita terbuka hati kita untuk belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Roh Tuhan akan membantu saudara-saudara menghadapi segala perkara dalam hidup Anda, baik pribadi, baik dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik dalam segala rencana, termasuk pergumulan kita, baik sakit penyakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi kita dan mau menjadikan kita menjadi alatnya untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah roh Tuhan mengurapi hati pikiran kami. Biarlah pintu hati kami terbuka ya Tuhan. Pada saat ini, biar roh Tuhan bekerja bagi kami.
untuk menyelidiki, memperbaharui, bahkan memberikan yaitu suatu kekuatan bagi kami untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah roh-Mu Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Segala sesuatu ya Tuhan yang menghalangi, kuasa roh iblis yang selalu menghalangi, mencoba menggagalkan proyek perjalanan hidup kami ya Tuhan untuk mengikut Engkau, kami percaya Tuhan akan mematahkan, Tuhan akan menghancurkan ketika kami sungguh-sungguh percaya hanya Tuhan yang patut bertakhta dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini. Biar roh Tuhan selalu menaungi hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan hari ini dan hari mendatang percaya akan kuasa roh-Mu yang akan menyertai hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini. Kami berdoa menyerahkan yaitu pada hari ini semua gereja-Mu ya Tuhan HKBP merayakan syukuran 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Biarlah Tuhan memberikan ya Tuhan buah-buah yang baik, memberikan yaitu tenaga-tenaga yang penuh kesabaran, penuh dengan roh untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan di pulau itu dan di sekitar pulau yang belum mengenal akan Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan cukupkan apa yang perlu di dalam proses penginjilan di segala tempat yang dilakukan oleh HKBP di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini kepada jemaat-Mu ya Tuhan yang menjadi ruas ataupun jemaat yang baru, keluarga Henry Perluhutan Sitomorang, Ibu Rosida Buruh Tauruk. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan dan pelayanan, biar mereka ikut di dalam mendukung dalam segala sesuatu pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala program yang diputuskan dalam rapat huria yang pada Desember yang lalu, biar kami dengan sukacita, dengan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semuanya dan Tuhan memakai kami semua untuk melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kepada jemaat-Mu ya Tuhan, terutama yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun pernikahan. Tuhan semakin memberkati, biar roh Tuhan hadir sebagaimana firman ya Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang menyatu, saling mengasihi, dan sehingga ya Tuhan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sampai kepada kami sekalian, di mana kami sudah memberikan yaitu persembahan-persembahan kami, baik persembahan setiap minggu atau syukuran kami ya Tuhan, atau dalam persembahan bulanan. Biar ya Tuhan semakin diperkokoh, kami tidak takut dan kami tidak berhitung-hitung berapa yang kami keluarkan, tetapi kami tetap bersyukur biar roh Tuhan bahwa Tuhan luar biasa akan melimpahkan kekayaan-Mu dari pekerjaan kami masing-masing, yaitu apa yang akan kami terima dari Engkau ya Tuhan. Bukakanlah hati kami untuk tidak bosan-bosannya melakukan yang terbaik dan mendukung dalam pelayanan gereja, sebab Tuhan akan semakin memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami tetap menyerahkan ya Tuhan pada saat ini. Kami yang hadir di sini ya Tuhan, mungkin banyak pergumulan, bahkan sakit penyakit, dan mungkin masih banyak program-program ya Tuhan yang menjadi kesulitan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, roh-Mu ya Tuhan yang kudus akan memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, bahkan memberikan kepada kami kekuatan sukacita untuk berjuang melakukan apa yang terbaik dalam berbagai pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kami dan akan memberikan lebih daripada yang apa kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, sebagaimana kata firman-Mu. Bahkan Engkau akan memberikan kelimpahan bagi kami sekalian. Biar kami pulang dari tempat ini ya Tuhan dengan damai sejahtera dan penuh dengan roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh yang melihat kekayaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya hanya satu Tuhan kami, Yesus Kristus,
yang menjadi juru selamat, pemimpin, dan sebagai guru kami di setiap saat. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara kasih, kita memuji nama Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita, yaitu pertama kita mendukung dalam pelayanan di resort dan juga pelayanan yaitu pada saat ini khususnya sending HKBP di Pulau Rupat. Baiklah kita berikan persembahan kita dengan sukacita dan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi. Karena anugerah-Mu
persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami menaati firman-Mu. Kami telah mendengar amanat agung itu. Engkau menyuruh kami memberitakan Injil itu, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang duduk di lembah kegelapan. Kami mohon berkati badan pekabaran Injil, Barmen, berkati utusan-utusan mereka tersebar di seluruh dunia, berkati tempat-tempat pengajaran supaya kerajaan semakin luas, berkati biro sending Huriah Kristen Batak Protestan dan para penginjil yang diutusnya. Kuatkan kami supaya kami dalam sukacita bekerja menyebarluaskan kerajaan-Mu. Dengarlah segala yang kami mohonkan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan kita sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita syukuri semuanya, itu semua adalah jalan Tuhan untuk menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu dalam pelayanan hari ini
kami, yaitu mulai dari organis, song leader, dan juga para perheladu di sini, dan kami sendiri sebagai Uluwani Huria mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas Madihita. Shalom. Ya, mari kita berangkat di tempat ini dengan tetap menjaga prokes.